AI itu dari kepanjangan dari artificial intelligence. Dengan kecerdasan manusia itu sendiri, AI itu juga menjadi hal yang negatif juga untuk manusia. Aku juga waktu itu lihat, jadi ada alat buat pengatur mimpi. Pengatur mimpi. Jadi kayak kacamata Mimpi gitu. ketemu Tuhan Yesus. Itu kacamata tuh bisa. Aku ngimpi Dewi Persik kecil. Dewi Persik. Nanti aku ceritain ya. Spesial kan kali ini kita mau ngopi-ngopi yang biasanya kita cuman mungkin nggak pernah ngopi-ngopi, kita mau ngopi-ngopi. Ada Pak Argo di sini, selamat datang Pak. Okay. Ada Mas Ardan di sini, selamat datang Mas Ardan. Terima kasih. Ya. Nah kali ini kita mau ngobrol sesuatu yang menarik nih Pak. Dan mungkin ini tuh sudah banyak banget beredar di dunia sana gitu ya. Kita mau membahas tentang AI. AI itu dari kepanjangan dari artificial intelligence. Kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Nah, kalau yang aku tahu sendiri tentang AI ini ya, Pak Mas Ardan, aku tuh waktu itu pernah melihat di TV, di on the spot apa ya, aku lupa. Itu tuh ada robot, dia itu, jadi ada orang, dia itu sudah lumpuh 12 tahun. Terus habis itu dia itu dibantu oleh kecerdasan buatan ini, akhirnya dia bisa jalan. Jadi dari otak itu dia disambungkan ke saraf tulang belakang ya. Terus akhirnya dia bisa jalan lagi. Itu kan maksudnya sebuah kebanggaan ya, maksudnya itu bisa membantu kita gitu loh, umat-umat manusia yang tadinya udah nggak bisa jalan 12 tahun, itu kan sudah hopeless banget, nggak bisa jalan. Akhirnya bisa jalan lagi dengan bantuan kecerdasan buatan ini. Nah, tapi kan maksudnya ada juga beberapa hal yang pasti ada negatifnya juga, gitu. Nah, mungkin ada sharing gitu, Mas Ardan apa-apa Argo tentang AI ini. Yang muda dulu kan, yang muda AI. Jadi setahu saya sih ya, kalau AI itu adalah buatan teknologi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk membantu kehidupan manusia. Tapi dengan kecerdasan manusia itu sendiri, AI itu juga menjadi hal yang negatif juga untuk manusia. Contohnya, misalkan tadi kayak Cynthia bilang, orang lumpuh bisa dibantu dengan teknologi AI atau teknologi yang menurut saya kan sudah super power ya Pak ya. Nah, ketika manusia itu sudah bergantung dengan AI, kadang manusia juga lupa akan sebenarnya ada power yang lebih daripada AI seperti Tuhan, itu kan juga bisa kan. Nah, apakah dengan AI yang ada itu, bumerang itu bisa benar-benar mempengaruhi sekali enggak? Bagi umat bagi kita Bagi manusia gitu ya. itu sendiri gitu loh. Memang nih positifnya banyak banget kan, buat bantu orang lumpuh. Terus misalkan setidaknya kalau di handphone lah ada Google Translate, tinggal ngomong halo Google, sekarang sudah bisa jawab sendiri, bisa nyari sendiri kan. Di misalkan di mana namanya, di luar negeri gitu, kayak kita nggak tahu bahasanya, tinggal ngomong pakai ini nanti tinggal dikasih, kita langsung tahu gitu kan. Iya benar. Iya. Aku juga waktu itu lihat, jadi ada alat buat pengatur mimpi. Pengatur mimpi. Jadi kayak kacamata gitu. Jadi kalau misalkan kita tidur tuh kita bisa ngatur tuh kita mau mimpinya mimpi apa, ketemu siapa. Itu ada. Aku waktu itu lihat. Bisa
ada ya? Udah dijual belum ya? Oh, itu ada, itu keren banget. Terus Aku pengen mimpi ketemu Tuhan Yesus. itu sama tuh bisa. Aku ngimpi Dewi Persik aja. Dewi Persik. Nanti aku ceritain ya. Kamu pengen mimpi ketemu siapa? Artis Korea. Oh ya. Idol Korea tuh. Ya itu loh, maksudnya kan itu berarti udah canggih banget kan. Kayak virtual reality tapi dia nanti mimpi. Jadi kayak kalau ngomong itu kayak lucid dream. Jadi kayak mimpi tapi tuh kayak bener-bener nyata gitu loh. Kayak film Lucy itu kan. Gitu. Terus kalau sekarang tuh juga apa di Cina tuh waktu aku lihat. Kalau sekarang kita masih pakai QRIS kan, pakai kris gitu. Kalau di sana tuh udah enggak. Jadi cuman kalau mau bayar tuh tinggal scan ini aja. Scan Apa scan bukan telapak tangan. Hmm. Jadi nggak usah perlu pakai HP apa cuma di scan langsung bayar, scan langsung bayar gitu. Bagus ya. Udah canggih banget. Itu identitas pakai muka itu loh, Pak. Scan muka, Iya. terus scan Atau retina ya. retina. Jadi teknologi sudah sangat pesat berkembang. Dan kalau tadi Adan mengatakan bumerangnya adalah manusia lupa ada yang lebih berkuasa, justru pelaku-pelaku teknologi itu melihat bahwa kalau kita ngomongin Tuhan lah ya, yang dianggap maha itu kan, ya sekarang AI itu bisa menggantikan perannya kan. Kan ada 4 gelar Tuhan yang biasanya disematkan ya. Omnipoten ya, maha kuasa. Tuhan bisa, Yesus bisa membangkitkan orang lumpuh. AI bisa tuh tadi yang Iya. orang lumpuh kan gitu. Bisa dong dia maha kuasa. Kan kita mau ngomong gitu. Iya. Omniscient ya, omniscience, maha tahu. Google maha tahu dong. Google, Oke, Google dan sebagainya tahu. ya. Itu kan dia sudah mendekati itulah. Meskipun dia bukan ilahi tapi Google maha tahu. Sekarang kita tanya apapun Google tahu lah. Terus omnipresent, hadir di mana saja. Kan Tuhan itu hadir di manapun. Nah, teknologi kan juga bisa hadir di mana saja. Atau pembantu kita hadir dimanapun dengan medsos. Kita bisa komunikasi dengan orang lintas benua dan bla bla bla. Bahkan sekarang akan dilakukan di lintas planet ya. Proyek yang sangat ambisius itu kan. Yang ke Mars itu, Pak. Itu kan nanti kita bisa transenden hadir dimanapun itu kan sudah menyamai Tuhan ya. Yang terakhir mungkin ini yang menjadi perdebatan, yaitu omnibenevolent, maha pengasih atau maha penyayang. Nah ini yang masih debatable nih. Nanti teknologi ini punya perasaan nggak? Apakah kalau Tuhan jelas ya, kita yakini dia maha kasih, welas asih dan compassion. Tapi kalau teknologi ini kan nanti kalau digunakan oleh orang yang jahat bisa bahaya dong. Mungkin sifat keempat ini yang masih bisa debatable. Tapi kalau yang 3 ini orang sudah mulai ini bukan Tuhan juga bisa kok, AI bisa. Nah mungkin kuncinya pada itu omnibenevolent nanti yang maha kasih itu yang mungkin harus diperhatikan sih. Aku tuh jadi ingat Pak, yang pertama itu tuh Google, setahu saya sudah dianggap sebagai agama oleh beberapa orang. Iya, aku pernah lihat. Iya kan? Jadi Google itu karena semaha tahunya dia. Jadi Google itu ada pengikutnya, jadi sudah menganggap bahwa dia itu seperti Tuhan. Terus yang kedua, soal jenengan tadi bilang pengasih, itu kan masih diperdebatkan. Tapi di Jepang itu sudah ada robot untuk membantu manula-manula untuk melakukan kegiatannya. Misalkan manula itu ingin melakukan mengambil minum, dia tahu untuk hanya memerintasi robot itu untuk mengambilkan minum. Ada juga di handphone itu ada, itu sudah masuk, sudah benar-benar diteliti dan 98% yang bisa menerjemahkan suara bayi. Aku pernah lihat tuh. Oh kalau bayi nangis, itu artinya apa? Dia tahu lapar atau itu ada. Iya, menarik ya. Dengan tadi Pak Argo bilang 4 macam itu, 4 sifat Tuhan, 4 sifat yang itu disamai atau didekati oleh otomatis juga sudah sama dong Pak dengan Tuhan. Aku juga waktu itu pernah lihat film Pak, judulnya Her. Ini aku belum nonton sih, tapi aku pernah lihat cuplikannya. Jadi filmnya itu dia pacaran sama AI. Itu bener-bener pacaran sama AI. Jadi kayak ya berhubungan, kayak ngomongnya tuh kayak sweet banget, kayak bahkan pacaran yang sama orang asli aja mungkin dia nggak dapet gitu di orang asli, tapi di AI ini dia dapet gitu loh. Nah
mungkin bayangannya tuh kayak nanti ke depannya ya AI akan seperti itu, akan bisa mendapatkan maksudnya bisa punya perasaan, bisa pacaran sama AI bahkan. Dan sudah kan, sudah itu ada yang industri yang sudah membuat robot yang kita bisa request. Misalnya aku cowok nih, aku pengen punya partner itu yang rambutnya pirang atau nanti bodinya seperti apa, dari siapa, itu kita bisa pesan kita Spanyol. itu ada. Dan makanya kan sekarang yang berkembang Chat GPT itu ya, sekarang dan seri keempat itu kan dia sudah seperti mitra kita bercakap-cakap, dan dia bisa kita ajak ngobrol apapun dan bisa merespons gitu loh. Jadi memang isunya adalah jangan-jangan manusia nanti sudah semakin tergantikan perannya oleh AI ini. Iya, betul. Jangan kan manusia, bahkan Tuhan pun akan di ini kan. Tapi oke lah, itu mungkin ini ya. Berarti kan aku bisa bilang setidaknya bisa menyimpulkan sedikit bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah manusia itu sendiri dengan menciptakan AI. Oh. Mungkinkah Ya, itu? ada yang ngomong gitu juga sih. Ya. Para orang-orang yang menggeluti itu. Iya. Karena kan dengan kecerdasan manusia yang begitu apa ya namanya, bisa dibilang pintar sekali ya, jenius sekali ya, hingga menciptakan hal-hal yang bisa membuat orang lumpuh. Iya, jadi bisa jalan lagi. Bisa jalan lagi. Iya, sekarang terlalu banyak teknologi yang bisa melampaui manusia itu sendiri gitu loh. Bahkan Kalau teknologi itu kan intinya nganut teman-teman membantu manusia melampaui batasnya. yep. Misalnya lampu ini kan teknologi. Kalau gelap kita terbatas, nggak bisa lihat, nggak bisa baca. Tapi lampu membantu kita. Atau motor atau mobil itu kan kita menempuh ratusan kilometer jalan kaki bisa sih. Tapi butuh sekian lama, energinya loh. Tapi dengan mesin cepat. Kita misalnya masak dengan teknologi bisa cepat dan sebagainya. Kalau dimakan mentah akan waktu lama. Dalam sejarah teknologi itu semua kan akhirnya menguntungkan manusia. Yep. Bahwa ada mungkin 1-2 yang kecelakaan yang kemudian membuat malapetaka ya mungkin bom atom dan sebagainya. Tapi energi atom sendiri kan manfaatnya banyak gitu, sejauh ini gitu ya, dan macam-macam. Nah, ada orang-orang yang optimis nih pada kemajuan teknologi termasuk AI ini ya. Sejarah mencatat bahwa manusia lebih banyak diuntungkannya kok daripada dirugikannya dengan teknologi apapun itu, mulai teknologi sederhana sampai yang sangat canggih, internet, AI. Tapi ada pandangan lain yang melihatnya negatif karena AI ini sudah tadi tuh kelewat batas. Saya takut nih nanti kalau manusia kemudian tergantikan atau kemudian ada sisi manusiawi yang kemudian sudah tergerus, apakah kita masih manusia gitu? Apakah kita masih human? Makanya Harari kan mengatakan homo deus, nanti kita akan menjadi makhluk yang sudah seperti Tuhan gitu loh. Deus kan Tuhan ya, atau dewa gitu ya. Nah itu kan terus gimana? Itu kan kalau kita kehilangan kemanusiaan agak bimbang lah, ada risau gitu lah. Berarti kalau kayak gitu kayak kita sudah nggak perlu bersosialisasi kayak gini tuh udah kayak nggak ada gitu ya? Ya, atau justru kemudian orang mengatakan kita masih manusia karena kita masih butuh seperti ini. Nah kalau jangan-jangan kita nggak butuh, iya makanya itu tinggal pakai tadi VR terus tidur, dan bangun-bangun. Kita janjian lewat ini aja bisa ngopi di mana gitu. Sekarang aja kalau apa-apa mager kalau udah ada kayak gitu kayak udah nggak mau ngapa-ngapain, tidur aja terus kayak gitu kan. Contoh simpelnya lewat video call. Ya, dari manapun juga sudah kelihatan mukanya kan di mana. Tapi kan itu seperti tapi itu sebenarnya membantu juga ya sebenarnya ya. Iya sih, aku lebih ke ini sih Pak. Fokusnya tuh kayak umat manusia kedepannya tuh kayak gimana gitu loh. Kalau aku sih sejauh ini masih optimis ya. Kecuali nanti ada orang gila yang menguasai teknologi kemudian menghancurkan semua, mungkin ada. Tapi sejauh ini aku masih optimis melihatnya. Tetapi syaratnya itu adalah kita perlu menanggapi dengan cukup siap lah. Makanya aku pernah baca itu ada 4 skill atau 4 keterampilan yang perlu dimiliki oleh manusia kalau kita mau beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Pertama itu critical thinking. Kita perlu melatih berpikir kritis. Nah, AI itu kan dia mesin yang mengumpulkan data luar biasa banyak, big data, kemudian kita pakai prompt atau perintah apa, dia akan mengeluarkan data itu. Nah, kalau yang kita
tanyakan atau minta itu sesuatu yang tidak baik, ya kita akan mendapat yang tidak baik. Atau yang kita terima dalam medsos informasi itu kan hasil dari data-data itu. Nah, kita perlu mengolah, tidak asal telan aja. Betul. Nah, banyak korban sudah tuh berita-berita yang hoax kayak gitu. Itu kan AI juga. Nah, orang-orang yang bisa berpikir kritis itu tidak akan cepat terpengaruh oleh isu-isu itu. Nah, itu yang dibutuhkan nih. Sehingga nanti akan ada yang sangat canggih sekalipun, manusia tetap harus kritis. Misalnya, ini berguna apa enggak? Ini nanti ada korbannya enggak? Misalnya orang-orang yang enggak punya duit dikorbankan, dan yang untung hanya orang-orang yang punya duit. Itu kan isunya sekarang. Nanti kan yang menguasai itu Elon Musk misalnya gitu. Nanti dia yang kaya raya, negaranya yang kaya raya, terus bagaimana dengan negara-negara yang miskin di Afrika dan sebagainya? Mereka bisa ke Mars, nanti terus yang lain gimana dong? Itu kan nggak adil, ditinggal. Itu kan kritis. Mungkin kalau misalkan sekarang tuh kayak di YouTube itu kan kayak medsos gitu, lebih ke like, subscribe, itu views itu nggak cuman fokus sama itu, tapi fokus juga ke isi kontennya, misal gitu. Jadi kayak bikin konten tuh nggak cuman yang viral di algoritma sekarang itu gitu, mungkin kayak kalau dilihatkan ke ininya tuh kayak kita harus kritis juga dalam berkarya, dalam membuat sesuatu. Dan sudah ditakuti oleh banyak kampus ya, banyak dosen itu kan sekarang kita bisa nulis skripsi pakai itu perintah aja, buatlah skripsi tentang ini dihubungkan dengan ini. Benar. Bisa generate skripsi, tesis, paper itu bisa. Tapi kemudian peneliti membuktikan bahwa nggak semua data akurat kok ternyata. AI bisa banyak kelirunya juga ternyata. Jadi jangan terlalu mengandalkan lah. Mungkin kalau kita menggunakan kata kunci yang pas, kita bisa mendapatkan peta masalah yang oke. Tapi kita harus tetap mereview dan kritis. Benar nggak datanya? Benar nggak? Karena dibuktikan oleh banyak akademisi itu banyak juga yang ngaco datanya. Maka harus diimbangi dengan kekuatan manusia. Makanya teknologi itu semakin banyak bermanfaat kalau diimbangi dengan manusia yang menggunakan dengan bijak, dengan critical tinggi. Yang kedua, komunikasi ya, communication. Jadi manusia-manusia yang akan bisa survive, bertahan adalah yang punya kemampuan komunikasi ke depan itu. Dan ini bukan soal pinter nggak pinter, tapi soal kemampuan menyampaikan pesan. Nah, itu yang sekarang orang-orang sukses, orang-orang berhasil itu kan mereka yang bisa storytellingnya bagus kan. Saya iso gombal lah. Betul. Iso ngecap. Banyak berita yang bilang kan banyak yang terkena tipu daya dari omongan-omongan manusia. Ini omongannya manis. Omongannya manis kayak cowok. Ya, artinya kita masih bisa bertahan hidup dengan kecanggihan kalau kita punya komunikasi dengan pihak lain, orang lain, sehingga kita masih bisa relevan untuk bertahan. Tapi kan berarti kalau misalkan komunikasi itu diperlukan, dengan semakin kamu bisa berkomunikasi dengan baik, semakin kamu lebih pintar kan gitu kan Pak? Bisa diomongin seperti itu kan? Yeah. Nah, tapi kan kalau misalkan dengan kemajuan teknologi yang canggih kayak gini, aku membayangkan pun kalau misalkan kita tidak ngomong pun mungkin juga sudah bisa ngomong gitu loh. Dengan misalkan nih aku dengan cuma diam aja, terus aku tinggal ngetik aja, bisa terus sampaikan. Itu kan komunikasi. Poinnya adalah pesannya sampai dipahami. Ya juga sih, komunikasinya ya. Mau tulisan juga. Yang penting bisa komunikasi. Ya, misalnya gini, sekarang banyak pekerjaan yang remote kan. Aku misalnya bisa desain, aku bisa bahasa Inggris nih, aku bisa dapat klien dari manapun. Aku bisa mengkomunikasikan profilku, proyekku, portofolioku, aku laku tuh di LinkedIn misalnya gitu, terus aku bisa survive kan. Walaupun beda bahasa tapi kan sudah. Ya, karena aku punya kemampuan komunikasi. Tapi kalau aku melihat sekarang tuh malah orang-orang tuh dengan kecanggihan teknologi itu semakin mager untuk berkomunikasi. Kayak aku melihat ya. Berkomunikasi secara langsung gitu. Enggak, kayak misalnya kayak daripada aku chat orang atau apa, mending aku tiduran nonton YouTube, itu kayak sudah menjadi sebuah kehiburan sendiri gitu loh. Makanya yang ketiga, kolaborasi ya, collaboration. Nanti yang survive itu yang mampu berkolaborasi. Dan kalau kita lihat semua unicorn atau semua startup yang sukses itu kemampuan mereka berkolaborasi, bekerjasama dengan banyak orang. Kalau hanya mengandalkan 1-2 orang yang sangat cerdas sekalipun akan susah bertahan ya. Sekarang dunia kita kan terhubung ya, connected semuanya. Terakhir adalah C-nya itu kreativitas. Maka terbuka pada kebaruan itu
mutlak kreatif dalam banyak hal lah, sehingga nggak perlu takut misalnya kehilangan pekerjaan atau apa. Kreatif nanti bisa menciptakan kan, to create kan, menciptakan sesuatu yang baru. Justru orang-orang yang positif ini melihat AI itu bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang sebelumnya nggak pernah ada. Betul. Industri kreatif akan semakin canggih gitu. Ya, jadi itu cara pandang yang lebih positif. Kan kadang juga kalau misalkan kreatif itu kayak ada orang-orang yang bekerja di rumah hanya bikin konten. Iya. Tapi kadang kalau misalkan kita di rumah tuh ada tetangga tanya, oh duitnya kan guru-guru nih ngomong atau di guru nih ngomong itu kan gitu ya. Padahal kan pekerjaannya cuma di rumah gitu loh Pak. Dengan kreatif, bikin konten kreator dan juga kadang orang tua kita nah itu duitnya sekondi ya segitu loh, bikin YouTube gini kadang orang tua Atau bikin game dijual. iya betul juga Itu kan kaya raya. Berarti kalau aku kalau aku bisa bilang mungkin orang yang bisa survive di kehidupan sekarang ini orang yang mau terbuka akan AI ini, karena kan ada beberapa orang yang masih menolak itu juga gitu loh, karena kayak mungkin karena ada beberapa pekerjaan yang juga sudah hilang kan, mungkin merasa kayak kesel juga kayak gara-gara kamu nih aku nggak punya pekerjaan, misalnya pekerjaanku dihilangkan, aku dihilangkan gitu kan. Jadi ya kita tidak mau kita harus menerima itu, karena itu kan udah masuk ke dalam, maksudnya kita nggak bisa terlepas dari itu gitu loh, iya nggak sih? Iya pasti Betul. Makanya jalannya adalah mempersiapkan diri, termasuk mempersiapkan generasi kita untuk memasuki dunia yang seperti itu, atau sudah masuk kan gitu ya. Makanya kalau sekarang misalnya belajar pendidikan kan sudah bukan zamannya transfer ilmu, transfer informasi. Google sudah menyediakan berlimpah ruah kalau hanya transfer informasi. Tapi kemampuan critical thinking, menganalisis informasi itu dibutuhkan gitu. Terus kemampuan berkolaborasi, makanya kerja kelompok, project itu kan mengasah itu. Ya kalau kita kebanjiran informasi terus kita nggak punya kenalan, relasi, nanti juga susah survive. Kreatif, nah yang dipancing, dipicu adalah kemampuan kreatif itu. Nah sekarang pendidikan kan arahnya ke sana sebenarnya ya. Di negara-negara yang sudah maju sudah mengembangkan itu, nggak lagi terlalu dicekoki dengan informasi, itu sudah tersedia, ngapain kita susah-susah mengingat. Sudah dibantu oleh Google Drive bla bla bla, tersimpan. Yang penting kalau kita punya kreativitas, kekritisan, kita bisa mengakses dengan kata kunci yang bisa berguna gitu kan. Nah makanya kan kemudian tadi yang teknologi robot yang bermanfaat bagi kedokteran misalnya itu kan karena ilmuwan itu kan mengolah informasi dengan sangat kreatif dan sangat canggih dan akurat kemudian. Jadi pengobatan pada penyakit tertentu bahkan sekarang sedang dikembangkan untuk mengobati kanker ya. Sampai sekarang belum ada obatnya tuh, tapi sudah mulai ada titik cerah. Kayak ini kanker nanti akan bisa diatasi deh. Iya. Itu kan karena kekritisan yang luar biasa. Ada kolaborasi antara teknologi, ilmu kedokteran juga. Mungkin juga nanti ada kolaborasi sama ilmu psikologi juga bisa juga nanti. Bisa tahu juga kan bisa tahu juga. Dan sudah. Jadi menurut saya saya sih lebih optimis ya. Nggak tahu mungkin karena aku masih muda nggak ya, masih muda antara Kalau aku takutnya nanti. Dan aku tuh sejujurnya beberapa kali mencoba membuat khotbah atau renungan tuh pakai itu, coba buatkan khotbah tentang tema ini menurut Injil Matius sekian sebagainya. Keluar sih, tapi kan aku harus kritis, harus mengolah. Ini cocok nggak buatkan di apa? Nggak bisa ngelantang mentah-mentah. Ya kalau pas suntuk atau deadlock udahlah AI. Aku nemu ide gitu. Dia informasinya ini ya. Aku membayangkan nanti ketika khotbah Pak Argo yang muncul hologram, kita semua hologram di gereja gitu. Pak Argo sih nggak bisa tidur gitu. Tapi bukannya sekarang kalau ke gereja bisa pakai apa namanya yang main metaverse. Metaverse. Jadi kayak kita di rumah tinggal kayak gini, kayak kita berasa langsung di gereja gitu juga bisa loh. Bisa. Tapi kan proyek metaverse sudah dinganu oleh Meta lah. Udah katanya nggak perspektif. Gitu. Dulu sampai lahan-lahan di tempat metaverse itu dijual kan? Dijual. Asik ya. Kalau aku bisa bilang gini sih, mungkin kan kalau kecerdasan buatan itu kan kita yang membuat, manusia yang membuat. Jadi sebenarnya manusia itu lebih pintar daripada mereka harusnya loh, karena kita berhasil membuat mereka. Kan mereka lebih pintar, mereka pintar.
itu hasil karya kita. Jadi seharusnya kita lebih tinggi dari mereka dong. Jangan sampai AI ini menyabotase kita. Membodohi Iya, harusnya kan manusia, karena manusia yang membuat, ya harusnya mereka yang bisa untuk menghandle itu semua gitu loh. Karena ya kita yang membuat, dia hasil karyaku, aku lebih pintar dong dari kamu gitu. Jadi kayak kita harus lebih kritis juga, harus lebih pintar gitu. Tanda kutipnya lebih pintar sekarang aja kadang aku sendiri masih tanya ke Google, apakah itu berarti lebih pintar? Tapi kalau misalkan kayak gitu, enggak dong, itu namanya kamu memberdayakan hasil karyamu. Memberdayakan. Iya. Tapi kan ujung-ujungnya walaupun kamu nganu di Google, kamu tetap harus mengolah lagi. Tetap harus kritis. Gitu. Nah, kolaborasi itu Iya, banyak iya. kolaborasi itu kan. Iya. Manusia yang cerdas dibantu oleh mesin yang cerdas itu lebih optimal. Jadi jangan takut buat kita diambil alih, harusnya ya, harusnya. Jangan takut buat kayak AI itu lebih kemana-mana, karena ya ujung-ujungnya ya kita yang mengendalikan mereka harusnya. Tapi sayangnya menurutku betul bahwa banyak manusia tersabotase oleh AI karena kita terpengaruh algoritma medsos. Iya sih. Sehingga kemudian dunia kita dipersempit. Misalnya aku pendukungnya capres A, itu kan nanti aku follow-nya ya yang pro sama si A terus. Kalau aku tertutup pada diskusi, dan itu kan menggiring ke satu algoritma ya yang dia gak sehat ya. Itu contoh ya. Sehingga menurutku critical thinking menjadi sangat penting, sehingga aku tidak kacamata kuda bahwa opini yang benar atau yang baik tidak hanya berasal dari apa yang aku ikuti. Nah, seringkali kan tidak terjadi dialog karena kita terlalu dipenjara oleh AI itu. Kayak misalkan di YouTube kita cari pencarian misalkan keluarin gitu yang keluarin itu bagus. Iya, fokusnya kan kita hanya itu, sedangkan tidak benar. Iya, benar sih, benar. Iya ya. Berarti kita juga harus, iya benar, critical thinking itu tadi menjadi sangat penting. Dan kita juga harus membuka wawasan juga, nggak cuma melihat dari satu sudut pandang doang. Dan ada satu yang menurutku belum bisa dimiliki oleh AI adalah compassion tadi itu, bila rasa, empati. Nah, mereka punya data melimpah, tapi soal empati mungkin belum lah. Itu masih organik manusia biologis ini yang punya. Kayaknya masih susah sih Pak soal ngomong hati. Tapi nggak tahu berapa tahun ke depan. Soal ngomong hati itu masih susah. Iya, siapa tahu nanti perasaan itu, emosi itu bisa dihack. Teknologi kita nggak tahu. Tadi kan yang siapa yang ngomong yang bisa membaca tangis bayi itu kan. Jadi kecerdasan itu kan tidak hanya soal info ya, tapi kecerdasan emosi kan juga ada. Nah, itu kan berarti lebih cerdas secara emosional. Iya, empati itu. Iya, betul. Artinya kan jadi emosi itu kan pola-pola manusia aja sebenarnya. Dan mesin itu bisa membaca pola. Oh, bayi itu kayak gini, dia sedang lapar. Bayi kayak gini sedang marah atau sedang apa. Nah, manusia punya keterbatasan membaca pola-pola itu. Kecuali kita sangat dekat atau ibunya bayi itu mungkin sangat bisa ngerti. Tapi orang yang pertama kenal sebenarnya susah. Berarti kan pasti itu kan dipelajari juga kan. Iya. Bayi nanya seperti ini gimana? Datanya ada seperti apa? Nanti kan hubungan jadi satu untuk ditasukkan seperti itu. Soalnya pernah saya lihat di Play Store pun ada kayaknya Pak yang buat dengan arti bayi. Aplikasi ada. Aku pernah baca di web itu tuh yang menemukan orang Malaysia atau Singapura gitu ya. Luar biasa. Yang menemukan tangisan bayi itu. Ya, jadi seperti itu. Ini kalau diterusin kayaknya bakal sampai besok nih kayaknya. Berapa lama ya? Berapa? 25 menit? 7 menit? 25? 25. Oh, belum setengah jam. Fase biro Mas. Nah, aku ingin masuk ke soal ini, soal teologis sekarang, soal Tuhan. Tadi kan yang salah satu yang digugat oleh AI adalah Tuhan ya. Iya. Bahkan Google sudah ada agama apa diperlakukan sebagai agama. Tuhan. Dan menurut aku sih sebagai pendeta ya, Kristen itu apa namanya, nggak terlalu risau sih. Nggak terlalu risau. Soalnya kalau misalkan agama sudah misalkan kayak teknologi sudah dianggap agama, berarti Pak Pendeta tidak ada. Nah, kan Pak nggak laku. Bukan nggak ada. Digantikan oleh teknologi. Yang nggak ada tuh koet. Aku nganggur. Ya, bayangkan misalnya gini, aku seorang jemaat ya, gereja, terus kemudian aku punya masalah.
ngapain aku konseling sama Pak Argo yang nggak peka itu. Oh iya Pak. Tapi aku punya chat GPT, mungkin besok versi 567 yang dia bisa membaca biometrikku, dia ngerti emosiku dan bisa merespon dengan lebih akurat. Benar. Kalau manusia kan kadang aku pas capek atau pas nggak konsen kan kadang-kadang gini. Dan kita bisa terbantu dengan teknologi. Artinya bukan berarti kemudian gereja tinggal diam ya, tapi maksudku adalah gereja bisa berkolaborasi juga dengan AI untuk membina iman lah, memelihara iman lah, apapun namanya, untuk well-being para gereja. Gereja kelak bisa berkolaborasi dengan AI untuk mengemas ibadah yang sangat menyentuh, misalnya musiknya kah, ilustrasinya, pakai lampu-lampu gitu kan. Kayak gini kan juga salah satu kolaborasinya Pak Argo dengan teknologi, dengan kita ngambil di YouTube, terus kreatifnya Pak Argo ya kan, dengan tim multimedia dong. Poinnya adalah kalau kita punya critical thinking, kreativitas, mau berkolaborasi masih bisa bertahan lah. Makanya aku bilang Mbak Risau, atau katakanlah nanti gereja tutup, tapi mungkin enggak ya, ini ekstrim ya cek. Gereja tutup, agama ya udah, mungkin kalau dengan itu manusia bisa lebih baik, kemudian bumi bisa lebih indah, kan nggak apa-apa juga. Tuhan juga akan tersenyum. Mungkin ya, kan Tuhan lebih besar dari agama ya. Misalnya. Tapi kan secara manusiawi biologis, aku yakin sih kita masih butuh agama, masih butuh Tuhan yang selama ini diimani dan sebagainya kan gitu. Karena itu kan termasuknya di empati yang tadi keempat tadi. Empati itu kesadaran, emosi yang itu belum tergantikan sepenuhnya lah. Ada cinta. Nah, karena kan Tuhan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kayak Pasah kemarin kan tentang cinta kan Pak. Dan apa sih indahnya hidup tanpa cinta, tanpa kerapuhan, tanpa cinta, tanpa pernah menangis sakit hati dan dikhianati. Kok kamu minum kopinya? Waktu puitis banget maksudnya. Maksudnya kita manusia karena kita bisa merasakan itu kan, derita, putus asa itu. Nah itulah indahnya hidup. Tapi semoga AI bisa semakin membantu kita untuk hidup lebih bijaksana lah. Amin. Harusnya. Ya mungkin udah kali ini. Terus ya, udah kan ngerti. Iya, sampai besok ini. Kopinya sarap entah ya, Mbak. Kalau enggak kita kapan-kapan ngobrol lagi. Asik kan? Ya udah mungkin kayak gitu aja. Terima kasih Pak Argo, Mas Arden. Sampai ketemu di Pak Argo, makasih. Yuk. Sesi selanjutnya. Dadah.